Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 26 Agustus 2021 sampai dengan besok 27 Agustus 2021. Untuk video kali ini yang bagian kedua ya, yang belum nonton bagian pertama jangan lupa nonton, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi sebelumnya saya sudah bahas 8 saham, sekarang saya bahas lagi 8 saham berikutnya ya. Jamnya sekarang waktu sesi 1 break jam 1:08 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya mulai langsung dengan MNCN. MNCN ini sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Jadi yang berminat untuk investasi di MNCN ya, silakan baca videonya ya. Jadi kalau Anda ke channel utama youtube.com, kemudian garis miring saham profit, di sana ada playlistnya ya. Yang keempat itu ada playlist untuk investasi saham untuk tahun 2022 ya. Jadi yang nggak mau trading ya, Pak Suntar saya trading itu sering loss ya. Bagaimana kalau investasi ya? Makanya saya sediakan saham-saham yang cocok untuk investasi yang dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun lah ya. Saya nggak mau terlalu panjang ya, karena kalau terlalu panjang itu di saham terus terang aja nggak pasti ya. Kalau kita bicara mengenai satu emiten atau dua emiten khusus ya, karena kita di saham itu dinamikanya selalu berkembang ya. Yang dulunya bagus, big caps, blue chip ya, kedepannya jangka panjang belum tentu masih tetap sama big caps, blue chip ya, belum tentu perusahaannya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja dinamikanya, paling nggak 1 tahun lah saya masih bisa analisa kira-kira arahnya kemana ya. Kalau lebih dari 1 tahun ya terus terang aja saya nggak bisa ya, karena kalau terlalu panjang sebenarnya dari analisa teknikal bisa ya, untuk primary trendnya bisa sih ya, tapi juga memperhatikan aspeknya untuk fundamentalnya ya, saya juga nggak akan pasti tahu ya seperti itu ya. Jadi silakan baca untuk analisa saham investasi, di playlistnya ada ya. Um, di sini MNCN memang cenderung sideways ya. Jadi dia masih di area range-nya antara 820 sampai dengan 875 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 820 dan minimal di maksimum ya, maksud saya 795 ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 795 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 875 lagi ya, 1-2 minggu ke depan. Jadi mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop loss-nya di 820 dan 795. Memang stop loss-nya agak jauh ya, karena dia fluktuasinya agak jauh. Kalau misalnya sampai seperti ini Pak Sunar, turun di bawahnya 795 ya baik jual dulu. Ya kalau rebound lagi gimana? Ini kan 780 dia rebound. Iya kalau dia berhasil rebound, kalau dia nggak rebound ya malah turun lagi di bawah 780 kan kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi saya kasih 795, kalaupun masih mau hold ya maksimum 780 deh ya. Itu stop loss maksimum ya. Kalau dia turun bawah 780 saya nggak tahu ya. Ini arahnya bisa jauh banget ya. Karena sebelumnya kalau dia di bawahnya 780, dia resiko turun bisa sampai 695 di sini ya. Atau bahkan kalau turun lagi bisa sampai jauh ke belakang ya, sampai 675 ya. Jadi pasang stop loss lalu, walaupun untuk investasi juga sama, belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 875 tambah lagi, naik lagi ke atas 900 tambah lagi ya, uh, naik lagi ke atas 940 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah sekitar angka 1000 dan 1050. Jadi memang dia cenderung downtrend ya, karena dia di bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Kalau kita lihat swing low-nya di sini, ini swing high-nya di sini, Fibonacci retracement 61,8% di 940-an ya kurang lebih areanya ya. Jadi dia masih berjuang untuk naik, belinya bertahap ya, naik ke atas 875 tambah lagi, naik lagi ke atas 900 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk MNCN ya. Jadi jangan terlalu agresif, menurut saya sih masih ada potensial lah ya untuk MNCN ya. Untuk kedepannya 1-2 minggu depan ya ada potensial untuk breakout ya. Tapi begitu berikutnya untuk MPOW. Jadi MPOW saya belum cek ya beritanya ya, apakah ada aksi korporasi atau gimana kok tiba-tiba dia 2 hari terakhir dia naik signifikan ya. Cuma di sini nggak ada ya. Terakhir sih dia hanya bilang pendapatannya naik gitu aja ya. Um, laba brutonya turun ya seperti itu ya. Saya belum baca beritanya lebih lanjut, nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Kalau dilihat dari sini ya, ini area Fibonacci retracement saya tarik sebelumnya, kemudian saya tarik extensionnya ya. Jadi kalau diperpanjang ini dia sudah berhasil breakout dari area sebelumnya ya, lebih sekitar 120 ya.
Tapi sayangnya di sesi satu break dia ditutup di bawahnya ya Pak Sunar. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 111 ya. Maksimum ya di area ini ya, high-nya kemarin ya 105 ya. Stop lossnya ya. Kalau turun banyak 105 lebih baik jual dulu, itu yang sudah punya ya. 111 dan 105 itu trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kemudian bagi yang belum punya ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi kita belinya di mana Pak Sunar ya? Kurang lebih sekitar area ini ya. Saya kotain kurang lebih sekitar area 85-nya. 75 sampai dengan 85. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 85, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 85 barusan kita buy ya. Kalau belum ya kita belum buy ya. Itu buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher ya, memang di sini resikonya cukup tinggi ya. Jadi jangan lupa ya. Risikonya cukup tinggi karena sebelumnya dia tidak liquid di sini ya. Tiba-tiba saja mau naik, dia ada pergerakan volumenya naik tinggi ya. 2 hari terakhir memang naiknya tinggi, dia berhasil higher high ya. Kalau mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya di 111 dan 105. Kalau dia berhasil breakout ke atas 120, kalau mau tambah lagi boleh ya. Nah, kira-kira target price-nya di mana Pak Suntar kalau berhasil breakout ke atas 120? Kalau saya gunakan Fibonacci extension sebelumnya ya, 127,2% ya. Ini kebetulan kurang lebih area ya, ini kurang lebih ada swing high di sini ya. 135 itu target price berikutnya. Jadi kalau naik ke atas 120, berikutnya target price-nya di 135. Jadi kalau naik ke atas 135 ke atas, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 152, kemudian 164 dan di high-nya di klik ya. High-nya di area ini ya. 180-an ya. 182 ya. Jadi memang dia berusaha untuk rebound ya, breakout ya. Tapi di sini belinya bertahap aja. Kalau yang berani buy high sell higher ya. Memang sebelumnya pernah naik ya 1 2 3 hari, kemudian dia turun lagi sideways, cenderung turun lagi ya. Di sini memang belum ada konfirmasi pasti walaupun volumenya sih sudah cukup bagus ya 2 hari terakhir ya. Sahamnya naik tinggi, volumenya juga naik tinggi. Jadi yang berani buy high sell higher, buy sekarang, pasang stop lossnya 111 105. Kalau dia naik ke atas 120 tambah lagi, naik lagi ke atas 135 tambah lagi, naik lagi ke atas 152 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 182. Itu untuk MPOW ya. Oke, berikutnya untuk POL ya, POLL. Ini memang sahamnya agak aneh ya, naiknya perlahan-lahan, koreksinya juga perlahan-lahan gitu ya. Jadi ini garis-garis yang sudah saya pernah bahas, 4.000 ke atas sudah kena ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4000, maksimum stop loss di ini ya 3630 ya. Kalau dia turun di bawahnya 3630 jangan sampai hold ya yang bagian job punya ya. Lebih baik jual dulu karena dia akan cenderungan turun di 3120 dan 2730 ya, ini range-nya jauh ya. Nah, kalau yang mau buy Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak? Buy sekarang boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia turun di bawahnya 4000 jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja di sekitar area ini ya. 3630 sampai dengan 3000 sebentar ya, 3750 lah ya. Jadi area sekitar 3750 ya. Ini saya kasih garis saja supaya tahu ya. Ini untuk yang buy on weakness ya. Kalau dia misalnya koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3750 baru sampai ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 3750 ya kita jangan buy dulu. Kalau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya 4000. Kemudian kalau naik lagi di atas kelipatan berapa Pak Suntar? Naik ke atas 4150 tambah lagi, naik ke atas 4200 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi setelah 4200 berikutnya 4250, kemudian 4350, target price berikutnya adalah sekitar area 4400 ya. Ini target price-nya untuk POLL. Jadi memang ciri khasnya dia naiknya bertahap ya. Jangan terlalu agresif sih menurut saya. Baiknya bertahap aja. Baik sekarang 4130 ya kurang lebih ya. Nanti naik lagi ke atas 4150 tambah lagi, naik ke atas 4200 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya 4400. Oke, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk truk ya. Guna Timur Raya Tbk. Hari ini naik kencang Pak Sunar, ada apa gitu ya? Coba saya cek dulu di beritanya. Kalau di panel beritanya Mira Asset sih belum ada berita apa-apa ya. Tapi coba saya saya cek di Google ya. Apakah ada berita atau gimana?
Bentar ya. Belum ada informasi ya setahu saya ya. Nanti dicek ulang ya apakah ada aksi korporasi dan sebagainya ya kok tiba-tiba sahamnya naik ya. Menurut saya sih belum ada apa-apa. Jadi kalau di sini Pak Sunar yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya di area ini ya. Ini swing high sebelumnya di 115 ya. Jadi di area 115 dan di ini ya 109 ya. Itu pasang trailing stopnya di sana. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, tapi asalkan pasang stop lossnya di 115 dan 109. Buy-nya sih jangan terlalu banyak sih menurut saya ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya ini tambah lagi ya 130, berikutnya lagi kalau naik lagi ke atas 136 tambah lagi ya. Memang deket ya. Santai aja, belinya bertahap. Kalau dia breakout ke atasnya ini ya 156 tambah lagi ya dan seterusnya ya. Saya coba tarik garis Fibonacci retracement aja ya. Jadi ingin tahu target price-nya bagaimana ya. Ini saya tarik garisnya. Jadi dari swing high di sini ya 326 sampai di bawah sendiri 84 ya pakai Fibonacci retracement. Yang ingin belajar lebih lanjut mengenai Fibonacci retracement dan extension, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Link pembelajarannya ada 3 video, silahkan ditonton. Jadi sebenarnya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi masih jauh dalam perjalanannya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 130 tambah lagi, naik lagi ke atas 136 tambah lagi ya. Naik ke atas 140 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 156, kemudian berikutnya 176, 204 ya kurang lebih di sini ya, 204 swing high di sini ya. Kemudian berikutnya lagi 234 ya di sini ya. Ini kurang lebih target price-nya. Jadi dia kalau kita lihat kenapa saya suka pakai Fibonacci retracement, dia cukup rapi ya untuk support resistennya ya. Kalau kita tarik ini kelihatan ini pas di swing high-nya ya. Jadi kita bisa acuan, oh itu resistennya. Kemudian ini 50% ya. Gap ya, daerah sekitar gap, apalagi di sebelumnya dia naik dia gagal ya, dia turun ya, berarti ini resistennya ya kan. Kemudian ini 38,2%, memang nggak pas ya, ini supportnya di area sekitar ini ya 160-an ya, nggak pas di 38,2%. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, ini swing high sebelumnya ya, ini di area 181 ya, jadi dekat dengan Fibonacci retracement 38,2%. Jadi sebenarnya dia cukup rapi ya, karena sebelumnya dia membentuk seperti cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya dia breakout naik tinggi ya. Jadi memang ada peluang naik nggak Pak Sunar? Peluang naik ada, tapi dia juga resiko turun ya. Jadi jangan terburu-buru kalau mau buy ya spekulasi ya, buy high sell higher. Karena sebelumnya dia naik tinggi, besoknya lagi dia koreksi ya 2 hari. Malah dia turun lagi cenderung sideways lama ya. Barusan naik lagi breakout ya. Tapi bukan berarti pasti besok koreksi, enggak ya. Ya enggak pasti 100% ya. Bisa saja memang koreksi ikutin sebelumnya, tapi bisa saja masih breakout naik lagi ya. Jadi buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 115 dan 109 itu untuk drop ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 130 tambah lagi dan seterusnya. Oke, kurang lebih cukup ya. Kemudian ikan. Memang kalau IHSG lagi lesu gini saham-saham yang second liner atau third liner ya, atau saham gorengan biasanya ya, third liner ya, itu mulai rebound naik ya Pak Suntar ya. Iya memang sih kalau sudah punya ya, untuk yang ikan ini pasang aja trailing stopnya ya di area 11 ya, stop loss ya 11 lah ya, saya ikutin aja yang dekat ya. Jadi ya stop lossnya di 101 maksimum ya. Kalau mau buy menurut saya sih sekalian tunggu buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya, ini swing high sebelumnya ya 121 ya, naik ke atas 121 buy, itu yang berani buy high sell higher ya. Kalau naik lagi ke atas 130 tambah lagi, target price dekatnya dia akan menguji resisten yang ini ya 143 ya, area kurang lebih Fibonacci retracement 50%. Kalau dia naik ke atas 143, target berikutnya ya kurang lebih 160 ya. Jadi belinya bertahap aja. Terus terang ini sahamnya resikonya tinggi ya, jadi jangan terlalu agresif ya, belinya sedikit aja karena volumenya sering hilang ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, naiknya lumayan tinggi, ekor panjang ke atas, kemudian dalam beberapa hari volumenya hilang ya, turun drastis ya. Jadi hati-hati aja, memang dia gorengan ya. Tapi kalau dia naik 121 naik ke atas ya, kemungkinan ya 143 dikasih ya sampai 160 ya. Ya profitnya masih lumayan ya seperti itu ya. Ini khusus bagi yang berani resiko ya. Kalau nggak berani ya jangan ambil ya seperti itu ya. Pilih saham yang lainnya. Oke, kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk BNGA. BNGA pernah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Memang sebelumnya dia koreksi berhari-hari ya. Hari ini naik tinggi Pak Sunar. Ini pas di harga 995 ya. Apakah boleh buy? Boleh ya. Jadi yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya ya. Sekitar 960 dan 950-an ya. Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan ya. 935, 950. Harusnya yang rajin nonton, mencatat ya. Dan pasang automatic order buy ya. Sudah buy ya. Naik ke atas 960 tambah lagi ya. Naik ke atas 995 boleh tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya. Trading itu mudah ya. Kalau sudah ada garis-garisnya, kapan kita tambah lagi, kalau mau average up atau pasang trailing stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana, kalau sudah dikasih tahu gampang ya. Tinggal ikutin aja. Jadi intinya ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 995 tambah lagi, naik ke atas 1025 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BNGA. Memang sebelumnya uptrendnya bagus ya. Ternyata dia breakdown Pak Sunar ya. Dalam minggu depan lagi dia akan berusaha naik lagi ke atas 1000 ya. Mudah-mudahan lancar untuk BNGA. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Baiknya bertahap aja naik ke atas 995 buy atau buy sekarang boleh ya. Pasang stop lossnya di 960 dan 950 ya. Naik ke atas 1025 tambah lagi, naik lagi ke atas 1070 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BNGA. Nah, kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini. Untuk IMJS, IMJS sudah saya bahas juga. Ini 500 dia testing ya. Hari ini dia lower low ya dari 3 hari yang sebelumnya ya. Ini pas puncaknya ya, highest high-nya ya. Kemudian dia hari ini memang dia berusaha untuk bertahan di atas 500 ya sampai penutupannya. Mungkin sampai Jumat dia berusaha di atas 500. Yang sudah pasang trailing stop atau stop loss ya sudah jual ya. Ya jangan buru-buru untuk buyback ya karena dia masih cenderung koreksi ya. Testing area support 430 sampai dengan 456 ya. Jadi yang belum punya atau yang sudah jual kalau mau buyback tunggu aja di 456. Artinya kalau dia koreksi di bawah 456 kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 456 barusan beli ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 456 ya kita jangan beli dulu. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 500 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 550 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy high sell higher karena ini kecenderungan masih dia sideways di atas ya. Setelah dia naik tinggi ya 1 2 3 4 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher tunggu aja kalau dia naik ke atas 550 buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 575 tambah lagi target price berikutnya 600 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 600 target price berikutnya adalah 650 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Uptrendnya sih masih cukup bagus ya. Tapi apakah resiko nyangkut Pak Sunar? Ya resiko nyangkut selalu ada ya karena sebelumnya sudah naik tinggi ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja. Kalau sekarang masih nanggung ya. Jadi tunggu buy on weakness sekitar area 456 kalau dia berhasil rebound atau mantul atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 550 ya. Terserah yang mana ya. Tergantung tipe masing-masing. Oke, IMJS cukup. Berikutnya untuk Elmas ya. Limas Indonesia Makmur. Jadi Elmas ini atau Limas lah ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Ini yang saya kotain ya. 115 ke atas boleh buy. Tapi sebenarnya gini Pak Sunar. Ini naik ke atas ya turun lagi, naik ke atas turun lagi, ini naik lagi ke atas turun lagi. Ya memang ciri khasnya dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau sudah buy, pasang stop lossnya di 105 ya, seperti itu ya. Kalau 105 kan sudah kena Pak Sunar, dulunya hari ini kan 104. Ya kalau sudah kena, kalau mau buyback ya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 115 tambah lagi ya. Atau kalau takut di PHP seperti ini ya lebih baik sih tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 131 ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya ya. Menurut saya sih itu aja ya. Memang dia resiko fluktuasinya tinggi ya di sini ya. Tapi kalau yang berani buy high sell higher naik ke atas 115 buy, naik lagi ke atas 131 tambah lagi ya. Ada kemungkinan minggu depan dia ada kemungkinan ya breakout ke atas 147 ada ya. Dengan target berikutnya di 180 ini resisten sebelumnya ya. Ketika dia kena suspend ini ya, kemudian suspend dibuka dia ARP berhari-hari berturut-turut ya. Saya cek dulu apakah ada aksi korporasi, sepertinya belum ada ya seperti itu ya. Terakhir sih di laporan keuangan terakhir kuartal 1 dia sudah mulai meraup laba bersih ya. Sebelumnya dia pada periode sama tahun lalu dia rugi bersih ya. Mudah-mudahan aja masih lancar ya. Saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi, right issue atau penerbitan obligasi atau warrant dan sebagainya. Cek di beritanya. Tapi dari candle-nya di sini ya
dia masih berusaha untuk breakout ke atas 150 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak karena um, dia seringkali bentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi ya mudah-mudahan aja lancar ya untuk 1-2 minggu ke depan. Ya kurang lebih cukup ya. Sekalian untuk IHSG ya, tadi ada yang tanya juga untuk IHSG bagaimana Pak Sunar kok hari ini turun dalam ya. Sebenarnya sih masih wajar aja ya, dia masih di sideways lagi ya, range dia itu sideways di area 5.900 sampai dengan 6150 itu untuk IHSG ya. Jadi sebenarnya masih cukup wajar aja. Kurang lebih sekian ya. Terima kasih, jangan lupa cek yang bagian pertama untuk hari analisa saham hari ini ya. Seperti biasanya doa saya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.